biasa sekali Mbak. Terima kasih. Nah pemirsa, pada malam hari ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang Music for Life bersama Mbak Maya Hasan. Mbak Maya ini kan sudah mempelajari harpa sejak SMP ya? Sejak lulus SMP ya. Sejak lulus SMP. Diajarin oleh Master Harpa, ya kan? Iya. Hedi Awi gitu Betul, kalau nggak salah. Dan akhirnya Mbak memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Willamette University di Amerika ya? Betul. Dengan jurusan Harp Performance. Ya. Sebenarnya kenapa sih milih harpa Mbak? Mungkin evolusi aku dari aku main biola, kemudian aku main piano, aku ikut ensemble flute. Akhirnya aku ada kayak craving, aku kepengen mencari sebuah instrumen yang Baru butuh gitu ya? more challenge ya, kayaknya lebih menantang lagi gitu. Dan ternyata adalah harpa. Nah pemirsa, itu tadi cerita dari Mbak Maya Hasan dan harpa yang sering sekali diilustrasikan dengan malaikat gitu ya. Iya. Nah sekarang saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk melihat musisi wanita Indonesia yang juga mahir dalam bermain alat musik. Ini dia. Tiap musisi memiliki kemampuan yang berbeda dalam memainkan alat musik. Maila Faiza dan biola. Anak didik Idris Sardi ini mulai belajar bermain biola sejak berumur 9 tahun. Dengan mengusung aliran pop crossover, Faiza berusaha memainkan seluruh genre musik selama masih bisa menjiwainya. Jim Pialsa dan drum. Pemain drum yang memulai pendidikan musiknya di Farabi Music School ini adalah pemegang rekor muri untuk drummer wanita profesional termuda, yaitu di usia 11 tahun. Mita The Virgin dan gitar. Gitaris duo The Virgin ini lebih suka bermain gitar. Hobi ini mulai diseriusi di bangku SMA secara otodidak, dan bermain di jalur indie menjadi pilihan Dara yang menganggap musik sebagai karya cipta terindah. Maya Estianti dan keyboard. Personil duo Maya ini sudah berprestasi dalam memainkan keyboard sejak ia duduk di bangku SMA. Bersama Semada Power Band, ia pernah menjadi the best keyboardist di Surabaya. Bekal inilah yang ia bawa saat menjadi keyboardist dan penyanyi di Duo Ratu. Nah ternyata memang banyak sekali musisi wanita Indonesia dengan alat musiknya ya Mbak ya. Berarti kalau misalnya kita melihat dari ceritanya Mbak gitu, dan sekarang bisa eksis sampai detik ini, itu pasti juga karena dukungan orang-orang terdekat ya? Betul, betul. Yang pasti yang pertama mendukung itu adalah orang tuaku yang berani istilahnya taking the chance, taking the risk gitu ya untuk mensupport aku. Mereka tuh benar-benar yang membiarkan dan mereka percaya bahwa all good things will happen in good time gitu. Nah Mbak, kalau tadi Mbak Maya kan bilang kalau keluarga, orang tua itu memang mendukung sekali. Yeah. Akhirnya Mbak Maya dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah dengan jurusan Harp Performance. Nah terus ketika pulang ke Indonesia gimana tuh Mbak? Ketika pulang ke Indonesia, aku itu sebetulnya mau melanjutkan apa yang aku dapat waktu di Amerika. Harpa itu dipakai saya ke festival-festival ya, harpa itu dipakai di musik pop, musik jazz, musik rock, bahkan ada disco juga gitu ya. Dan aku melihat bahwa ternyata alat musik yang aku pilih ini ternyata adalah sebuah alat musik yang amazing dan special. Itu yang aku kepingin bawa ke Indonesia ketika aku pulang tahun 93. Sejak saya pulang ya 93 sampai 2002 tuh aku dengan semua orkestra, bahkan aku juga dengan orkestra di Malaysia dan sebagainya. Tahun 2002 aku decide bahwa aku mau belajar, benar-benar konsentrasi dengan aku sendiri, pengembangan gitu ya, mengeksplor lagi. Dan pada saat itu sudah terjadi lagu Kasih Tak Sampai dengan Padi. Dan setelah itu bergulir, mulai kolaborasi dari satu artis ke yang lainnya gitu. Dan sekarang aku bahagia sekali gitu karena bukan hanya artis pop maupun artis jazz. Ternyata malah justru membuka pintu itu lebih lebar. Itu bahwa energi yang aku bagikan itu juga ternyata it's more than words. Nah, kita kalau berbicara mengenai passionnya Mbak Maya untuk main harpa, dan sekarang juga kan sudah mendirikan Maya Hasan Harp Center. Harp Center, iya. Bisa ceritain nggak Mbak itu? Awalnya itu dari aku yang waktu kecilnya sakit-sakitan. Tanpa disadari,
mulai kan belajar musik, terutama juga karena 4 kakakku itu semuanya main musik. Waktu aku sekolah harpa, si harp performance itu, mau nggak mau pelatihan dong. Dan ternyata setelah sekian lama dan setelah tahun 2000 aku belajar mulai masuk ke Music for Healing, di situ aku baru realize, iya ya, aku kan dulu lemah banget secara fisik, kok udah enggak ya, baru nih rewind dong gitu kan, kapan ya, sejak kapan ya aku berhenti gitu. Oh ternyata ya sejak aku sangat intensif dengan musik, karena harpa ini adalah satu-satunya alat musik yang mana suaranya, proyeksi suaranya adalah ke si pemainnya. Jadi nih kotak suaranya ini kan ada lubangnya, dia mengarah pas dekat dengan badan. Nah jadi dia memang mengeluarkan gelombang-gelombang yang men-trigger atau membuat badan itu juga memacu kesembuhan. Healing tadi ya. Healing tadi. That's why namanya Music for Healing ya. Betul. Jadi Harp Center ini punya misi untuk membantu masyarakat melihat dan menjadi lebih positif, membantu masyarakat menjadi lebih bahagia, menelurkan orang-orang yang lebih bahagia, kan positif energi gitu dan ya. membagikan lagi sehingga itu menjadi domino efek. Ya pemirsa, selain mendirikan sekolah, ada satu lagi nih kegiatannya Mbak Maya. Tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi, karena sekarang saya mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinance_tv, karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan raffle dari Time International. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujud mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya terima kasih teman-teman dari Sunset Groove. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya saya masih ditemani oleh Mbak Maya Hasan. Masih membahas tentang Music for Life, dan sekarang juga sudah ada Bapak Indra Wijaya Antono. Apa kabar Pak? Baik, Sarah, Mbak Maya. Sehat ya Pak ya? Saya tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang musik nih Pak. Nah kalau Pak Indra gimana nih dengan musik? Mungkin musik ya, kalau saya bilang ya sesuatu yang keindahan ya di dalam umat manusia ya. Orang yang selalu saya bilang
tidak akan lepas dari musik mulai dari kandungan ibu gitu loh. Nah jadi memang kalau bicara musik nih, kalau saya di kantor gitu Sarah ya, kalau mungkin saya jenuh ya mungkin saya sesekali ya memang di waktu-waktu break saya dengerin musik. Ya relax gitu Relax. Pak, ya. Tapi musiknya yang bagaimana? Karena orang suka nanya musiknya yang bagaimana? Yang kita suka saja gitu loh. Ini menarik sekali karena aku pernah ketika anak-anakku kecil, aku pernah mengalami satu masa di mana terjadi wabah. Bukan wabah penyakit, tetapi wabah belief atau kepercayaan bahwa seorang ibu hamil harus mendengarkan musik klasik. Kalau menurut saya sebagai dari kacamata seorang musisi dan literatur yang saya pelajari, saya setuju dengan Pak Indra. Dan saya terangkan pada saat itu bahwa Anda harus mencari sebetulnya bukan hanya musik klasik. Of course, musik itu akan mencerminkan si komposernya. Kalau dia essence of music adalah what is pleasing, it has to make you happy. Gitu. Dan betul-betul mencerminkan apa yang kamu suka. Sebetulnya manusia itu sudah mengenal bahwa tubuh ini sebetulnya berkorelasi dengan suara dan juga dengan ritme. Kemudian ritme itu sekarang menjadi lagu-lagu dan lagu-lagu itu akhirnya bisa membuat stabil heartbeat. Nah ini juga menarik ya Pak ya, kalau melihat dari analisanya Mbak Maya ini memang sesuai dengan research yang dilakukan oleh University di Arizona. Itu juga mengatakan bahwa suara yang baik itu akan memberikan rasa tenang, rileks gitu kan, mengurangi rasa stres, menstabilkan darah, detak jantung, dan mengurangi rasa sakit, Mbak. Tapi luar biasa ya betapa musik itu mempunyai dampak yang luar biasa sekali ya Pak ya terhadap kehidupan kita, di sekeliling kita gitu ya Pak Indra ya. Ya memang tadi yang dijelaskan Mbak Maya tuh begitu luas ya. Pada dasarnya kan kita sebagai human ini kita bisa mengobati sakit kita sendiri gitu loh. Jadi kalau saya bilang musik itu udah kayak organ di dalam seluruh tubuh manusia gitu loh. Dia sudah menjadi satu kesatuan karena tubuh kita kan dari air nih. Ini menarik Pak. Sorry bahwa positif itu ini mungkin juga agak tips kepada pemirsa yang mungkin baru belajar musik ya, bahwa menyetem alat musik dengan frekuensi yang pas, dengan ukuran yang pas itu sangat penting karena tubuh kita, molekul-molekul dan semua saraf-saraf di tubuh kita itu kalau dia di setel dengan pas itu akan baik. Kalau Profesor Masaru Emoto mengadakan penelitian tentang molekul air dan hubungan dengan frekuensi yang baik gitu. Dan ketika bunyi itu di ukuran yang baik, molekul air itu berubah menjadi seperti snow. Dan ketika itu tidak baik, misalnya false dan sebagainya, itu akan bentuknya juga akan berubah tidak baik. Menarik sekali ya, ternyata musik luas sekali, tidak hanya untuk dinikmati saja, tapi juga penyembuhan dan juga pastinya juga banyak sekali fungsi-fungsi lainnya ya Pak habis-habis ya. Sarah. Sama loh kayak statement yang dibilang oleh Adele penyanyi itu Pak. Katanya begini nih, I don't make music for eyes, I make music for ears. Nah, karena ketika kita mendengarkan lagu, tentunya panca indera pendengar kita kan yang berperan di sini kan. Nah, sama seperti saat kita mendengar kelima lagu yang bermakna bagi kehidupan manusia berikut ini. Ribuan lagu dengan tema yang berbeda diciptakan setiap harinya. Berikut adalah 5 lagu yang bermakna bagi kehidupan manusia versi One Fine Day. Imagine. Lagu milik The Beatles ini adalah buah karya John Lennon yang dirilis pada tahun 1971. Bayangkanlah hidup damai tanpa melihat perbedaan sebagai suatu alasan buat perang. We Are the World. Michael Jackson dan Lionel Richie menciptakan lagu ini sebagai single amal untuk mengumpulkan dana bagi usaha-usaha penanggulangan kelaparan di Ethiopia yang telah menderita instabilitas politik dan musibah kekeringan. Earth Song, ajakan untuk peduli kepada bumi beserta isinya, dituangkan Michael Jackson pada lagu yang dirilis di tahun 1995 ini. Michael ingin menunjukkan pada dunia bahwa bumi sedang sakit. Rich, salah satu dari 2 lagu resmi di Olimpiade Atlanta Amerika Serikat ini dinyanyikan oleh Gloria Estefan.
Lagu yang dirilis tahun 1996 ini mengajak kita untuk terus bersemangat menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik setiap harinya. Firework. Lagu Jangan Menyerah versi Katy Perry yang dirilis tahun 2010 ini sangat menginspirasi jutaan orang di dunia untuk selalu bersemangat karena menurutnya setiap orang memiliki potensi. Nah, itu dia tadi Pak. 5 lagu yang memiliki makna khusus. Jadi powerful sekali ya, mulai dari liriknya, terus juga instrumennya gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, selain menyenangkan dan menenangkan, sebenarnya musik itu bisa memberikan dampak apa lagi sih? Musik itu bisa berdampaknya banyak juga Mbak. Jadi mungkin musik rap itu dia dengan kata-kata dan sebagainya itu juga menimbulkan kreativitas. Iya. Sempat juga ada sebuah penelitian di mana beberapa orang mendengarkan musik, diekspos terhadap musik klasik sebelum ujian dan ada yang tidak. Ternyata yang diekspos terhadap musik klasik itu lebih nilainya lebih tinggi. Gitu. Kemudian musik juga bisa menaikkan semangat yang dengan beat yang cepat. Beat yang cepat itu akan membuat jantung kita juga berdetak lebih cepat dan adrenalin kita naik dan itu akan menimbulkan semangat. Mbak Maya, terima kasih atas waktunya Terima ya. kasih sekali. Dan Pak Indra, jangan kemana-mana dulu karena kita Baik. masih Masih banyak distract. yang mau diobrolin nih ya Pak ya. Iya, baik, Sarah, ya. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan pemirsa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Aku bodo-bodo untuk harmoni. Aku bodo-bodo untuk harmoni. Aku bodo-bodo untuk harmoni. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Aku bodo-bodo untuk harmoni. Aku bodo-bodo untuk harmoni. Aku bodo-bodo untuk harmoni. Ya, masih di One Fine Day dan kita masih membahas tentang Music for Life. Nah, Pak Indra, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Maya, ini luar biasa sekali ya bagaimana musik itu bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang. Kalau Pak Indra gimana? Kalau saya sih kadang-kadang lagi bekerja tuh juga sambil mendengarkan musik juga, mungkin musik klasik, jadi kita bisa fokus, bisa informasi gitu. Kadang-kadang saya kalau pagi olahraga, jogging gitu, nah itu saya pasti sambil dengerin musik. Jadi itu untuk membawa spirit ya, untuk pagi-pagi Semangat gitu ya, Pak, ya? semangat seperti apa. Nah, pemirsa, sebenarnya musik itu adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan di dalam rumah. Tapi tetap yang utama adalah hunian yang nyaman untuk ditinggali. Kalau di rumah saya yang paling penting adalah kebersihan daripada hunian itu sendiri. Lingkungannya. Kadang-kadang kita juga perlu hijau, green, udara segar gitu ya kan. Jadi ada bagian-bagian itu menjadi harmonisasi gitu di dalam hunian itu sendiri, Sarah. Jadi kalau saya bilang hunian
dengan musik ya nggak bisa kita pisahkan. Nah pemirsa, saya setuju nih dengan Pak Indra. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian eksklusif dengan suasana yang tenang dan nyaman, Agung Podomoro Land mempersembahkan beberapa hunian dan properti-properti pendukungnya. Menikmati harmoni kehidupan alam, Agung Podomoro Land melahirkan beberapa properti berkualitas di berbagai kawasan di Indonesia. Berikut ini beberapa hasil karya persembahan Agung Podomoro Land. Orchard Park Batam, alam indah dan letaknya yang dekat dengan Singapura menjadikan Pulau Batam sebagai daerah dengan potensi yang sangat menjanjikan. Kondisi inilah yang membuat Agung Podomoro Land membangun sebuah kawasan hunian terpadu, Orchard Park Batam. Kualitas premium dengan konsep one-stop green living, harga terjangkau dan lokasi tepat di jantung kota Batam adalah keunggulan yang ditawarkan. Orchard Park Batam menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin berinvestasi dan tinggal dekat dengan Singapura, live next door to Singapore. Podomoro City Deli Medan. Medan, kota terbesar di Pulau Sumatera, menjadi salah satu tujuan ekspansi bisnis Agung Podomoro Land. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki menjadi salah satu pertimbangan Agung Podomoro Land berani membangun Superblok Podomoro City Deli Medan. Lokasi strategis, akses prima, serta konsep istimewa membuat Superblok tengah kota pertama di Medan ini cocok untuk berinvestasi. Kelengkapan fasilitas dan kenyamanan tinggal membuat kita bisa menikmati one-stop living, working, and shopping sehingga menjadikan hidup lebih berkualitas. Borneo Bay Balikpapan. Superblok Borneo Bay merupakan superblok modern persembahan Agung Podomoro Land yang dibangun di pusat kota Balikpapan. Superblok yang berdiri di atas lahan reklamasi ini adalah area pengembangan dari The Plaza Balikpapan Mall dan akan menjadi ikon baru kota Balikpapan. Berkonsep Blue and Green Harmony, kita bisa menikmati birunya laut dan teduhnya alam yang hijau bernuansa ala Little Hawaii. Superblok Borneo Bay juga menjamin kepuasan dalam memiliki properti berkualitas dan investasi yang menjanjikan. Grand Taruma Karawang, Kota Karawang kini menjelma menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pesatnya perkembangan kawasan industri di kota ini otomatis juga meningkatkan kebutuhan akan hunian. Itulah salah satu alasan dari Agung Podomoro Land membangun Grand Taruma Residence. Grand Taruma Residence hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan tinggal dekat dengan lokasi bisnisnya. Hunian ini memiliki konsep hijau serta menawarkan fasilitas seperti water park dan thematic garden yang akan memanjakan panca indera bagi para penghuninya. Vimala Hills, berlibur kapan saja, kini bukanlah sekedar impian. Agung Podomoro Land mewujudkannya dengan membangun sebuah mahakarya terbaru yaitu Vimala Hills Villa and Resort. Resort berskala internasional pertama dan satu-satunya yang dekat dengan Jakarta. Vimala Hills adalah sebuah premium resort yang alami dan prestisius, serta unik dengan konsep villa ikonik pertama di Indonesia. Mengedepankan kemurnian alam dan fasilitas yang didukung oleh pakar landscape internasional berpengalaman yang akan memberikan kenyamanan hidup dan nilai investasi yang tinggi. Madison Park. Madison Park at Podomoro City merupakan sebuah hunian vertikal persembahan Agung Podomoro Land yang berada di Superblok Podomoro City. Hunian ini dibangun untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menginginkan hidup praktis dan berkualitas. Letaknya yang berada di tengah kota sangat cocok bagi masyarakat Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi. Berbagai fasilitas seperti taman di langit dan smart lighting menjadi keistimewaan hunian vertikal ini. Selain hunian, Madison Park juga menawarkan tempat usaha dengan puluhan ribu potensial buyer, sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha. Fluid City, sebuah mahakarya properti tengah laut kelas dunia, akan hadir di pantai utara Jakarta, yaitu Fluid City. Proyek pertama di Indonesia dan terbesar di Asia yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land dengan didukung oleh 5 konsultan terbaik dunia. Fluid City akan menjadi kota metropolitan bertaraf internasional yang dibangun di atas lahan reklamasi. Di Fluid City akan ada hunian, entertainment and lifestyle center, thematic shop house, dan office tower dengan view laut, taman Central Park dan dermaga, serta beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fluid City akan menjadi world-class waterfront city, kebanggaan Indonesia. Metro Park,
dengan mengusung tema Great Life, Great Investment, menjadikan Metro Park Residence sebagai hunian yang nyaman dan cocok untuk investasi jangka panjang. Lokasinya yang strategis di Jakarta Barat dan konsep hunian yang unik, yaitu bernuansa Milan dan Manhattan, menjadi daya tarik tersendiri bagi Metro Park Residence. Selain hunian, ada shop house yang memudahkan para penghuni dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai fasilitas juga dimiliki hunian ini, seperti kolam renang, jacuzzi, taman bermain anak, taman bunga, jalur jogging, area barbecue, dan sky terrace. Selain itu, di sekeliling hunian juga ditanami pohon-pohon rindang yang bisa menciptakan suasana nyaman dan asri. Dan ternyata memang kalau kita mau memilih hunian, salah satu elemen yang penting ya kenyamanan ya Pak ya? Ya betul sekali Sarah. Jadi memang hunian hakikinya kan adalah tempat bagaimana kita berkumpul kan. Misalnya sudah bermain di luar atau bekerja dulu, dia cepat-cepat pengen kembali lagi ke hunian. Utama juga adalah biasanya hunian itu dikembangkan oleh salah satu developer gitu loh. Dan akan membawa satu konsep yang terintegrasi. Pak Indra, terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Sarah. Udah berbagi informasi kepada pemirsa di rumah. Saya yakin pasti bermanfaat sekali Sama-sama. nih Pak. Iya. Ya pemirsa, sebelum saya mengakhiri acara One Fine Day pada malam hari ini, saya akan membacakan pertanyaan untuk kuis Twitter malam ini. Tweet jawaban Anda sekarang juga. Ya pemirsa, sebelum kami berakhir, saya juga mengingat ada sebuah kutipan dari filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa without music, life would be nothing. So, you gotta love music guys. Selamat malam.